Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin pecinta kuliah Islam yang kami muliakan, pada malam ini kita tiba pada diskusi ke-12 kuliahalislam.com. Tema yang akan dibahas pada malam ini adalah Quo Vadis Pendidikan Indonesia pada masa era kontemporer. Dan narasumber pada malam ini adalah Bapak Dr. Swasto Imam Teguh Prabowo. Beliau merupakan akademisi dan praktisi pendidikan Islam dan pendidikan Islam inklusif. Beliau merupakan intelektual muslim yang ahli di bidang pendidikan di Indonesia. Untuk pembahasan selengkapnya kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Dr. Swasto Imam Teguh Prabowo untuk menyampaikan topik pembahasan pada malam ini. Kami persilahkan. Cek. Apakah terdengar suara saya? Iya, terdengar Pak Ustadz. Oh ya. Saudara moderator Ustadz Robiul Rahman ya, dipanggilnya Ustadz Robi ya. Iya, Pak. Alhamdulillah kita bisa terhubung ya kali ini. Iya, Pak. Baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya, senang sekali saya bisa hadir dalam acara ini. Ya, bukan hanya senang tetapi juga merasa sanjung. Ya, alhamdulillah bisa sharing nanti beberapa mungkin menit ke depan ya. Ya. Baik, ada beberapa hal disclaimer lah tentang yang pertama permohonan maaf juga harusnya acara ini jam 8 malam, tapi kepada Allah punya jadwal tetap setiap habis bulan ya itu ada satu kajian ya. Karena itu saya kesana dulu dan harus sampai dan kita sudah mulai. Jadi saya mohon maaf ya. Acara ini tertunda sampai setengah jam ya. Yang mudah-mudahan ada hal yang penting yang bisa kita nanti diskusikan ya ke depan. Nah, yang kedua, saya ingin kita boleh moderator artinya open mic untuk aktif ya untuk memberikan masukan untuk apa namanya ketika saya bertanya ada yang menjawab begitu ya. Nah, jadi interaktif gitu ya, Ustadz Robi. Bisa nggak kira-kira open ya? Ketika ini tanggapan bisa? Bisa Pak, bisa Pak Ustadz. Oke. Jadi nanti ketika kita interaktif aja, jadi interaktif. Karena mungkin metode yang kita pakai pada malam hari ini yang tepat tuh sepertinya metode andragogi ya. Andragogi itu artinya pembelajaran orang dewasa gitu ya. Jadi Anda, saya, semuanya itu setara untuk memberikan masukan, saran, bahkan kajian-kajian ilmiah ya kita setara gitu, dengan bekal yang setara. Nah, sehingga lebih interaktif tadi seperti itu. Nah, terus juga mungkin sampai jam berapa biasanya kajian seperti ini, Ustaz Robi? Mic-nya. Biasanya satu jam Pak Ustadz, tapi tergantung kepada narasumbernya Pak Ustadz. Oke, baik. Nanti mungkin Pak, ya tadi paparan saya mungkin nggak terlalu panjang, tetapi kita elaborasi, diskusi gitu ya, sehingga
ada hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk menambah luas cakrawala berpikir kita tentang pendidikan ke depan. Nah, mungkin saya juga disclaimer pada hari ini tidak akan banyak membicarakan hal teknis, karena hal teknis itu ya mungkin sedikit kita bahas sedikit ya, karena sangat sulit membicarakan tentang hal teknis ya, berbicara tentang sintaks ya, misalnya metodologi yang secara bertahap dan lengkap itu dengan waktu yang sangat sedikit dan juga momentum yang sangat sebentar ini, dan juga peralatan-peralatan ya yang kita gunakan ya, media-media yang kita gunakan juga sangat terbatas sekali, sehingga berbicara tentang teknis ya akan sangat sedikit sekali. Tetapi hal-hal penting yang mungkin bisa tadi memperluas cakrawala berpikir kita, syukur-syukur bisa mengubah mindset kita terkait dengan pendidikan ya, terutama pendidikan di Indonesia ya. Nah, seperti itu disclaimer dari saya. Pertama, kita interaktif. Yang kedua, ya kita tidak usah terlalu panjang, terlalu lebar ya, kali tinggi ya, dan juga tidak usah terlalu membahas ke arah teknis. Mungkin teknis nanti bisa kita jadwalkan beberapa pertemuan-pertemuan ya, di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Baik, pertama saya mau izin share PowerPoint bisa, Ustaz? Bisa Silakan ya? Pak. Bisa, Silakan Pak. Bisa ya. Oke. Oke, apakah terlihat? Terlihat Pak. Oke, baik. Quo Vadis Pendidikan Indonesia Era Kontemporer. Quo Vadis itu sebenarnya bukan kata dari Indonesia ya, dia serapan dari bahasa Latin ya, artinya mau kemana sih ya. Nah ini satu frase atau dua suku kata ini diambil dari sebenarnya kisah muridnya Nabi Isa ya, bertanya kepada Isa ketika akan pergi, wahai Nabi Isa, Anda mau kemana gitu ya. Nah jadi sehingga quo vadis ini terus digunakan sebagai sebuah kata menanyakan mau kemana sih gitu ya, mau kemana arahnya, mau kemana perginya, mau kemana tujuannya, kemana orientasinya pendidikan Indonesia era kontemporer ya. Nah mungkin kalau di era kemerdekaan ya, awal-awal kemerdekaan ya, Ki Hajar Dewantara ya salah satu tokoh pendidikan kita mengistilahkan beberapa tentang semangat kemerdekaan pada belajar ya, yang merdeka belajar segala macam. Itu karena memang semangat kemerdekaan di latar belakangnya kemerdekaan. Nah, kalau sekarang ketika kita memakai nomenklatur kemerdekaan, apa yang harus kita tuju? Nah, misalnya itu ya yang menyebabkan mungkin hal-hal yang fundamental harus dibahas, harus digagas ya, diperbincangkan sebagai rencana undang-undang Sidiknas ya, yang tahun ini belum prolegnas ya, belum menjadi prioritas. Nah, jadi kemana sih arah pendidikan Indonesia di era kontemporer ini saat ini ya, kurang lebih saat ini. Nah, saya mulai dengan sebuah hasil penelitian ya, survei menunjukkan 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan ya. Oke, nggak main-main angkanya, yaitu mahasiswa Indonesia itu 87% salah jurusan. Itu mungkin kita orang Indonesia. Nah, apakah pembacaan tes minat bakat ya, terus alat-alat untuk membaca itulah, apakah zaman dulu nggak ada? Dari dulu ada ya. Apakah itu sudah dilakukan? Dilakukan ya. Tapi kenapa kok ini tahun 2020 ya, lagi COVID, mereka mendapatkan hasil dari sebelumnya, mungkin dari 2 tahun yang lalu. Ini mungkin dulu lebih banyak lagi, atau sekarang mungkin lebih banyak lagi. Tuh.
Tapi ini tahun 2020 ya, riset tahun 2020. Mengatakan 87% mahasiswa di Indonesia. Nah, itu kalau salah jurusan gimana rasa belajarnya ya? Berbahagia nggak mereka ketika belajar 4 tahun misalnya? Nah, itu gimana rasanya mereka belajar? Oke, mungkin ada teman-teman yang merasakan salah jurusan sih. Nah, ini gimana rasanya? Ya, tentu faktornya kita bisa buat ya, indikator kenapa bisa salah jurusan dan sebagainya. Bisa kita buat ya, apa namanya, kenapa kita bisa salah jurusan ini bisa kita buat ya. Nah, ini bisa kita buat misalnya apa namanya, karena anaknya patuh banget sama orang tuanya, sehingga ketika dia memilih itu adalah pilihan orang tua sebenarnya. Dia sanggup menggeleng terhadap keinginan tuanya. Dia hanya bisa mengangguk terhadap pilihan orang tuanya. Misalnya begitu, bisa juga ya. Atau misalnya dalam perjalanan waktu dia perubahan minat terjadi ya. Nah, bisa jadi sehingga dia, kayaknya saya salah jurusan, menyesali diri. Banyak faktor. Jelas ini terjadi. Gimana hasilnya? Kira-kira pertanyaan fundamentalnya kan gitu. Gimana hasilnya kalau orang salah jurusan? Ya. Atau malah lebih banyak yang tidak ada jurusan, artinya udahlah kuliah nggak, ya, beli aja ijazah atau apa gitu. Nah, kayak gitu. Itu gimana hasilnya? Ya. Gimana belajarnya? Gitu. Ini pertanyaan fundamental buat kita. Jangan sampai ini terulang kembali. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini fakta ya, bahwa ya, dan juga nilai di dalamnya. Kesalahan ini berakibat apa gitu ya. Ya pasti nggak profesional dong. Ya, dia belajar nggak dengan bahagia, tertekan, ketika lulus juga nyari yang penting kerja salah. Apa yang paling mudah? Guru, ya guru lah gitu. Guru kan profesi yang terbuka sekali ya, daripada nganggur, mendingan, banyak kata-kata itu saya dengar ya, daripada nganggur, mendingan kerja, mendingan jadi guru gitu. Banyak. Nah, jadi jangan sampai ini terulang kembali. Ini salah satu hasil riset ya. Oke, berikutnya hasil riset. Ini hasil riset UNICEF, sama kurang lebih tahun 2020-2021. 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami depresi dan hilang minat. Nah, kira-kira gimana remaja yang belajar sambil merasakan ini? Gimana ini? Ya, gimana caranya? Ya, dia belajar sambil merasakan perasaan ini. Bayangin, nggak main-main angkanya. 3 remaja nih ketika jalan di Indonesia, satunya mengalami depresi. Kita bisa tentukan dia ringan, berat, sedang ya. Tetapi dia mengalami sebuah depresi, sebuah tekanan. Oke, ini hasil riset. Hasil riset UNICEF lagi. Nah, depresi macam-macam. Nggak sedikit saya menemukan remaja yang self harm, ya, menyakiti diri sendiri, ya kan? Nah, nggak jauh-jauh juga menyakiti orang juga banyak ya, bullying ya. Nah, belum lama kita dengar lah ya, gimana apa namanya, seorang pejabat ya, anaknya itu melukai sampai demikian kejamnya gitu ya. Nah, ini gimana kira remaja belajar sambil merasakan ini, belajarnya aja udah sulit sambil merasakan ini lagi kan. Banyak faktor-faktor bisa kita rumuskan. Kenapa sebabnya? Banyak. Faktornya dari dalam rumah dan dari luar rumah. Ya. Dalam rumah bisa dunia nyata, bisa dunia maya, bisa dari keluarga, bisa dari tadi teman dunia mayanya di dalam rumah. Ya. Terus di luar rumah bisa jadi teman sekolahnya, banyak. Dari gurunya bisa jadi ya depresi. Nah, ini kan gimana ya? Saya disclaimer lagi nih.
bahwa pendidikan itu jangan sampai disudutkan dengan sekolah atau pesantren atau tempat, enggak, pendidikan itu luas, bisa di sekolah, bisa di mana ya. Jadi Quo-Vadis ini adalah Quo-Vadis pendidikan ini menyoroti bukan hanya di sekolah tetapi di seluruh tempat-tempat pendidikan. Ya mau kemana sih arahnya gitu, mau kemana sih arah pendidikan kita. Nah ini setelah bertahun-tahun pendidikan gonta-ganti kurikulum dan sebagainya, ya pelatihan guru di mana-mana segala macam. Hasilnya ini tadi 2020 ini, 2020 juga ini ada gimana? Oke, ya gimana rasanya? Oke, ini hasil riset lagi. Ini belum lama ini ya, tahun 2020 juga. Profesor dari Harvard menyumbangkan waktunya selama 15 tahun untuk riset di Indonesia. Ya, jadi dia gunakan waktunya untuk riset di Indonesia selama 15 tahun. Dia bikin hasilnya dan merekomendasikannya kepada kita. Hasilnya mencengangkan. 128 tahun kita tinggal dari negara maju. Oh. Rekomendasinya ada. Disebut sebagai ada 2 komplasensi yang harus ditangani ya. Nah itu. Cuman kira-kira bisa nggak pemerintah menjalankannya? Bisa nggak lembaga-lembaga terkait menjalankannya? Rekomendasi tersebut. Itu pertanyaannya. Makanya bisa dikejar asalkan gitu ya. Nah, itu bayangkan kualitas pendidikan Indonesia disebut tertinggal 128 tahun dari negara maju. Gimana? Gonta-ganti kurikulum, kita gimana? Abad lebih. Kemarin baru saya tanya beberapa murid yang SMA, ya beberapa teman-teman juga dari S1, S2 ya saya tanya, apa temuan otomotif terbaru yang akan mereka terbatas pada mobil listrik nanti ke depannya, mobil masa depan tuh mobil listrik. Loh, beberapa minggu yang lalu itu para tokoh ekonom bertemu berkonsensus untuk menciptakan energi bersih. Energi bersih itu salah satunya adalah mengganti mobil listrik dengan mobil hidrogen. Ya. Karena mobil listrik itu ternyata nggak bersih-bersih amat. Ya, coba baterainya nanti gimana 5 tahun 7 tahun ke depan, baterainya gimana, bertumpuk sampah baterai. Yang kedua, dari listriknya itu kan pasti menggali batu bara, ya kan. Terus emisi pembakarannya gimana? Nah, hidrogen. Nah, tertinggal kita malu baru mobil listrik, mobil canggih. Enggak, udah hampir ditinggalkan. Salah satu yang bocorin prototipe mobil hidrogennya kan Jepang kemarin. Nah, ini kan bayangkan ilmu pengetahuan tuh berkembang 3-4 jam sekali lewat publikasi jurnal internasional. Nah, kira-kira kita mau nggak gitu ya mengejar ketertinggalan itu dengan mengakses tadi hal-hal yang penuh kebaruan tadi. Ya, iya. Jepang sudah memunculkan prototipenya. Bayangkan hidrogen dijadiin bubuk, bubuk hidrogen dari laut, ya bersih banget itu nanti kalau dia jadi. Nah, 128 tahun tertinggal. Gimana ini? Bisa nggak? Bisa, asalkan tadi. Indonesia kekurangan orang pintar? Enggak, banyak orang pintarnya, banyak sekali. Banyak sekali orang pintarnya. Ya, banyak. Nah, tapi tadi kira-kira mau nggak gitu ya? Itu pertanyaannya. Oke, ini hasil riset ya. Berikutnya lagi. Ini tadi dari sisi akademik lah. Coba ini yang menyakitkan kita juga. Saya ngeliat riset. Ya, tahun 2022. Ini ada beritanya di Banten. 20 bayi dibuang di sampah, tempat sampah, jalanan. Ini pasti hasil zina.
Karena kalau menikah secara ya tadi penuh cinta, penuh ya sakral ya, itu nggak mungkin ya dia tega itu dengan baik, masya Allah taala. Ini adalah ya mohon maaf ya eh, PSK atau ya pezina remaja ya melakukan perzinahan, hamil, dibuang. Pendidikan kita ini bagaimana? Ini 20 bah, satu aja udah kelebihan. Ini 20 gitu. Sepanjang 2022. Ini daerah Banten aja. Gimana daerah yang lain? Banyak. Daerah yang lain banyak. Ini bukan saya satu memojokkan satu daerah ya. Saya dapat datanya seperti ini. Kalau dicari yang lain juga ada. Ya. KPAI bilang ya jangan salahkan ya pacaran segala macam. Ya saya zina bilang zina gitu ya. Bahaya ya. Nah ini hasil pendidikan. Kita lihat lagi narkoba, bayangkan tuh. Ini yang pernah pakai tahun 2019 sampai 2001, yang pernah pakai saja ya, lihat. Ya, dari usia 15, 4, 25, 29. Yang pernah pakai. Ini remaja di 15, 24. Ya. Nah, setahun pakai. Berarti sekarang mungkin masih pakai kali. Ini belum diakumulasikan dengan yang rehabilitasi. Ini masih yang ya hanya nanya, udah pernah. Setahun enggak, pakai doang pernah catat sama surveyor. Ini BNN, data dari BNN ya. Ada yang kan udah setahun tapi nggak ketahuan, jadi nggak di, udah sembuh udah nggak direhabilitasi. Ini data BNN. Nah jadi ini pendidikan itu harusnya Anda iya pendidikan nggak bisa menghabiskan kejahatan lah, nggak bisa menghabiskan mengentaskan kejahatan, nggak bisa, selalu ada kejahatan, tetapi meminimalisir, mereduksi ya. Ya tadi dari sisi akademik kita lihat ya, nah ini sampai 128 tahun ketinggalan ya. Kita nggak bicara tentang peringkat PISA, bicara peringkat ini peringkat itu ya, belum lagi apa namanya indeks human capital dan sebagainya. Kita nggak bicara itu, bicara ini aja nih, 128 tahun dari negara maju ya. Ini pendidikan ya, ini belum bicara pendidikan inklusif ya. Oh pendidikan inklusif mungkin lebih berat lagi ya. Berapa tahun kita ketinggalan mungkin pendidikan inklusif. Walaupun sekarang sudah alhamdulillah sudah masuk ke dalam regulasi, sudah masuk ke dalam praktek ya, implementasi. Ya. Tapi apakah sudah tepat? Apakah sudah benar? Apakah diawasi? Apakah regulasinya perlu diperbaiki? Ya, nah itu pembicaraan lagi yang lain. Oke, nah kita karena pendidikan kita masuk ke dalam apa namanya perspektif pendidikan ya. Nah, jadi perbaikan melalui pendidikan. Tadi yang tadi tuh data-data yang saya cantumkan, gimana memperbaikinya? Ya lewat pendidikan. Karena kita berbicara tentang pendidikan, pendidikan. Nah, maka kita ajukan pertanyaan fundamental. Ya, apakah pendidikan penting? Siapa yang harus mendidik dan dididik? Tujuan pendidikan itu bagaimana? Konsep manusia itu bagaimana? Terus cara mendidiknya bagaimana gitu ya. Nah mungkin ini yang akan kita bicarakan sebenarnya ya. Tadi adalah data-data ya menyatakan bahwa pertanyaan Quo Vadis itu relevan gitu. Kemana sih tujuan ya. Belum kita bicara tentang pendidikan agama mungkin ya, pendidikan agama kita ya, itu mungkin para asatidz nanti yang bisa membahasnya ya. Nah itu kan mungkin lebih berat lagi ya, apa namanya kesulitannya dan sebagainya. Nah, ini pendidikan kita seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pertanyaan fundamental, mungkin ada yang kita diskusikan pada malam hari ini. Kita lihat tafadhol masykur. Ya, silakan. Sebelum kita masuk ke apa namanya pertanyaan fundamental ini. Dari data-data ini mau kita kaji, boleh kita bahas atau sedikit lah ya. Ya, ini. Silakan.
Ya, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kami persilahkan. Saya yang ingin mengajukan pertanyaan Pak Ustadz. Boleh, Ustaz. Silakan. Pak Robi. Apakah ada pengaruhnya bagi seseorang jika dia itu salah mengambil jurusan gitu Pak Ustadz? Untuk masa depannya, apakah Ya, ada pengaruhnya bagi kehidupannya? ya, oke, baik. Nah, tadi keluar ya sharingnya. Oke. Ya, ada pengaruhnya kalau seseorang itu mengambil salah jurusan. Ya, karena nanti ketika kalau bisa kan memang passion atau peminatan itu sesuatu yang kita cintai, kita harapkan, yang mungkin ketika pikirkan itu kita nggak bisa tidur gitu ya. Nah itu kan jurusan yang didambakan itu ya. Itu akan selain dia berprestasi dia juga berbahagia ketika belajar. Kan yang penting bahagia ya. Terus kalau salah jurusan kira-kira dia tertekan nggak gitu. Kita temukan banyak tuh mahasiswa-mahasiswa yang belakangan ini mengakhiri hidupnya gitu kan nggak selesai-selesai segala macam. Bisa jadi faktornya adalah dia nggak sesuai minat bakatnya tadi, nggak sesuai dengan pilihannya gitu ya, sehingga dia sulit menuntaskan perkuliahannya. Dampaknya bisa situ ya, dia tidak bahagia, stres ya, nanti masuk ke depresi nanti masuk ke apa namanya, anxiety, gangguan kecemasan, dan gangguan psikotik lainnya yang memperparah dari ketidakbahagiaan itu. Nah, makanya perlu adik-adik SMP, SMA ini coba ya kenali apa yang membuat dia bahagia, belajar apa yang dia membuat bahagia. Nah, ini juga penting ya. Kenapa anak-anak itu kadang-kadang kalau ditanya pilih IPA dan IPS, rata-rata pilih IPS. Nah, apakah itu minat misalnya untuk SMA misalnya kan mau IPA atau IPS? Apakah itu minatnya atau itu pelariannya? Ya, IPA atau IPS? Bahasa. Nah, itu apakah minatnya ataukah pelarian gitu ya? Jangan-jangan itu bukan minat karena dianggap bahwa dia gagal dalam pelajaran, menyukai pelajaran eksak atau sains atau matematik. Dia gagal menyukai itu. Faktornya banyak, karena gurunya, karena cara ngajarnya tadi, karena sikap gurunya, karena media belajarnya, terus metodologi ngajarnya. Banyak faktor dia gagal dalam mempelajari sains tadi. Nah, dianggap IPS itu lebih gampang gitu ya, lebih gampang dari IPA. Ya, dalam benaknya bahasa itu lebih gampang daripada IPA dan IPS. IPS ada mungkin nanti ekonomi mikro ya, ada ekonometri segala macam, masih ngitung-ngitung gitu ya. Nah, udah bahasa aja lah gitu, karena lebih gampang. Nah, ini minat atau pelarian? Nah, itu harus dikenali. Dampaknya tidak bahagia, jelas, terpaksa. Gimana sih kalau kita mengalami keterpaksaan? Nah, itu yang mereka alami. Gitu. Jadi, ayo adik-adik SMP, adik-adik SMA, kenali ketika kita mau memilih jurusan, dan juga bangun dialog yang baik dengan orang tua. Jangan sampai kita takut menggeleng ya, untuk secara santun menyampaikan minat kita, nggak menyetujui minat yang mereka sarankan gitu ya. Nah, kamu jadi dokter aja nak. Nah, tapi saya ingin jadi sarjana hukum lah. Saya suka dengan oke. Nah, itu kan dialog. Jangan sampai ya. Nanti akhirnya nih saya telah menunaikan cita-cita bunda, ayah, nih ijazahnya. Dia malah jadi apa? Nih dokter silakan. Nah, akhirnya itu kan dendam, melahirkan apa? Nah, jadi gitu, Ustadz. Jadi bahaya kalau misalnya tidak sesuai dengan jurusan. Minimal dia kehilangan waktu untuk belajar. Sementara waktu tidak bisa diulang. Ya, begitupun sama dengan mencari tempat pendidikan, baik itu pesantren, baik itu sekolah atau tempat lain. Itu jangan sampai
memilihnya berdasarkan apa namanya ya, hal yang nggak fundamental gitu ya. Karena tadi sayang waktu 4 tahun ya, itu nggak bisa diulang ya kalau memang salah gitu ya. Dan beda dengan minum obat. Kalau minum obat kalau salah langsung kelihatan indikasi ya, langsung ditangani dengan cepat. Tapi sekolah ketika salah, ketika pendidikan ketika salah, nanti dia 25 tahun yang akan datang. Coba lihat hasilnya koruptor gitu ya. Itu pendidikannya nanti ini ketahuan ya. Dia selalu nggak tahan dengan bungkusan-bungkusan warna coklat ya. Nah, jadi pendidikan itu akan diujinya nanti soalnya kalau salah dan benernya gitu ya. Gitu. Oke. Ini yang lain? Baik, mungkin yang lain ada yang ingin mau mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Ya, kita ini ya, interaktif aja, interaktif. Tadi ini survei 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Tuh. Nah, terus 1 dari 3 remaja depresi dan hilang minat. Wow, ini angka yang nggak main-main. Terus apa? Kualitas pendidikan Indonesia disebut tertinggal 128 tahun dari maju. Bisa dikejar? Iya bisa, dengan syarat. Dan kira-kira pakar-pakar pendidikan di Indonesia tahu nggak sih solusi? Tahu sebenarnya gitu ya. Nah itu masalahnya kan apakah kita mau gitu kan? Itu problemnya. Oke, nah ini juga nih nggak kalah. Ini dekadensi moral ini. Masa pendidikan begini? Dan itu bayi-bayi yang di tempat sampah dibuang di jalan sampai apa itu 11 diantaranya udah meninggal gitu ya, dari 22 11 sih udah meninggal. Nah itu ibu mana, orang tua mana yang kira-kira tega, kecuali ya tadi dihasilkan dari zina, nalu atau misalnya sahin atau apalah ini. Ya kalau dulu mungkin larangannya karena takut miskin ya di dalam ayat itu. Famsata imlak apa imlak ya, jadi dia takut miskin gitu ya. Oh iya, ini ada yang menyampaikan mikrofon tidak bisa dibuka. Nah, coba mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Siapa? Ini aja pakai apa? Raise hand ya, raise hand. Nah, gitu. Yang mau berkomentar atau menyampaikan sesuatu, raise hand, nanti dibuka mic-nya gitu. Oke, oke. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Aris, Ustaz. Ya. Ya, menyambung yang tadi, Ustaz, pertanyaan yang sebelumnya. Ya. Kalau untuk yang minat sampai saat ini anak saya kelas 10. Kita ajak ngobrol itu masih belum bisa menentukan minatnya gitu. Cara ininya gimana, Ustaz ya? Untuk memancing dia gitu. Kita udah kasih masukan, tapi dia tetap aja belum punya mau milih apa gitu, dia masih belum bisa jawab gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya. Ikhwan akhwat. Putra putri anak Ikhwan. Putra. Ya, Putra. Oke. IPA kelas 10-nya. Ya. Belum, Ustaz. Belum penjurusan. Makanya kita lagi mau belum. Kita menyarankan dia belum punya pilihan gitu, Ustaz. Maksudnya kita mengarahkan gimana caranya, Ustaz? Ya. Untuk di kelas. Iya. Jadi belum penjurusan itu berarti memakai kurikulum baru berarti ya? Iya. Jadi penjurusannya kelas 11. Nah, memang ini untuk mendidik satu anak kan sebenarnya butuh orang sekampung ya. Biar mengoptimalkan anak ini butuh orang sekampung sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW menyiapkan kota Madinah ya, dari Yasrib itu disiapkan tuh. Sehingga anak-anak yang lahir di kota itu lingkungannya nanti siap, orang-orang dewasa sekitarnya
sesuai dengan teorinya ekologinya von Brenner ya. Von Brenner itu teori ekologi kan, yaitu mesosistem dan sebagainya. Nah, jadi untuk mendidik satu anak ini memang butuh orang sekampung. Kaitannya dengan pertanyaan bagaimana cara menemukan bakatnya. Nah, maka untuk orang-orang dewasa di sekitar anak, ya putranya Pak Arif ini harus terlibat aktif, bukan hanya orang tua, tetapi ada guru di sana, ada guru BK biasanya yang intens bertanya, menggali dan sebagainya, ya. Terus juga ada teman sebaya yang juga bisa menggali, karena memang remaja apalagi yang mungkin minat bacanya, minat literasinya kurang ya. Nah ini memang kadang-kadang susah, kadang-kadang mengkonsep dirinya, self konsepnya, self regulationnya, self efikasinya belum muncul dalam pendidikan. Sehingga sampai kelas 12 pun, sampai di hadapan UTBK pun untuk memilih jurusan dia masih apa ya. Nah, gitu. Beda dengan yang memang literasinya tersusun dari mulai SD, SMP, SMA, dia akan bertemu gitu. Nah, makanya untuk kasus tadi, maka harus dilibatkan orang tua, guru, harus terus kolaborasi antara sekolah dengan rumah. Guru, nah kalau perlu mungkin bantuan profesional, yaitu bisa tes minat bakat atau passion map ya, pakai peta minat bakat, yaitu bisa pakai banyak-banyak metodologi ya, untuk pakai skala apa untuk melihatnya. Dari sisi performance belajar, dari sisi ini, nanti ada rekomendasi. Nah, ini orangnya sebenarnya teliti. Nah, dia orangnya seperti ini, maka ada mata-mata pelajaran, profesi-profesi tertentu cocok dengan anak ini. Itu dibaca secara metodologis, secara dengan profesional tentunya, psikolog. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin ada lagi satu, Ibu Yuni ya. Ibu Yuni ini udah raise hand. Ya, kami persilahkan kepada Ibu Yuni. Mikrofon sudah dibuka. Sambil minum ya. Maaf. Iya, Pak, silakan. Sambil ngopi nih. Yang lain Pak Fadol. Oke. Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin apa sudah ada? Ya, kita sedikit bahas tentang pertanyaan fundamental ya. Nah, di pertanyaan fundamental ini juga mungkin ada beberapa hal yang ingin saya interaktifkan. Silakan nanti open mic ya. Pertanyaan pertama, apakah pendidikan penting? Nah, gambarnya nanti, dijelaskannya nanti. Nah, pertanyaan, apakah pendidikan itu penting? Rasanya dari orang yang beragama sampai orang yang tidak beragama, ketika ditanyakan pendidikan itu penting, semuanya mengangguk. Penting. Ya. Jadi orang beragama ditanya pendidikan penting nggak? Penting. Penting. Ya, hanya orang-orang yang memusuhi pendidikan aja yang yang menyukai orang kebodohan ya, yang bilang pendidikan itu penting. Tapi kalau ditanya seluruhnya itu pasti pendidikan penting nggak? Penting. Gitu ya. Ya tadi pendidikan itu jangan disempitkan oleh sekolah sampai enggak, tapi pendidikan itu penting ya. Ya pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di lingkungan, pendidikan penting. Dari orang yang beragama sampai orang yang tidak beragama, orang yang mencintai Tuhannya sampai memusuhi Tuhannya. Nah, itu kayaknya bersepakat karena pendidikan itu universal ya. Universal. Makanya manusia kalau ditanya manusia jujur itu baik nggak? Pasti semuanya bilang baik. Jujur itu baik nggak? Ya. Nah, jadi seperti itu. Universal. Nah, pentingnya, semuanya penting. Ya. Ya. Nah, karena untuk sampai pada sebuah sikap yang bijaksana, melakukan sesuatu, ya, menanamkan niat, merencanakan tindakan, semuanya itu didapat dari proses-proses dia belajar dari rumah sampai sekolah sampai lingkungannya. Bagaimana dia berkomunikasi,
ya, bagaimana dia berlogika, ya kan bahasa komunikasi kan bahasa, ya, bahasa Indonesia, itu bahasa Inggris atau bahasa Arab. Bahasa logika kan matematik, ya. Bahasa, jadi di sekolah atau di tempat pendidikan atau di pesantren atau di mana kan dia kan dua bentuk bahasa, bahasa logika dan satu bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi itu bahasa itu sendiri, ya. Kayak ini nih, ini bahasa komunikasi. Nah, bahasa logika itu disusun dari matematika, ya. Ya, jadi step-step berpikir, ya. Nah, itu dari matematika. Makanya hampir logical fallacy tidak dialami oleh orang-orang yang pandai matematika. Biasanya begitu. Biasanya ya. Ya, karena itu Imam Syafi'i salah satu pesannya kan belajar ilmu matematika, hisab kan, maka dia akan akan kokoh pendapatnya, akan kuat pendapat. Nah, Imam Ghazali juga di dalam melakukan klasifikasi ilmu, ya, kategorisasi ilmu, ada ilmu itu fardu dibagi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, fardu kifayah dibagi dua lagi, ada fardu kifayah yang mendesak untuk dipelajari, ada yang tidak mendesak untuk dipelajari. Nah, yang mendesak dipelajari dibagi dua, yaitu ilmu tib dan ilmu kedokteran dan ilmu matematik, gitu. Nah, ini luar biasa pemikiran Ghazali, mendesak untuk dipelajari ilmu kedokteran, ya, dan ilmu matematik. Nah, matematik kan sekarang bisa berkembang, ada kriptologi, ada ilmu apa, ya, ilmu segala macam, ya. Ya, matematika itu berkembang, ya, ilmu coding segala macam. Nah, itu ilmu IT itu awalnya dari hisab semua, dari matematik. Makanya founding father, penemunya FB, ya, Facebook itu mengatakan kalau nggak ada Khwarizmi, ya nggak ada komputer, nggak ada yang lain-lain, ya. Kalau nggak ada Khwarizmi, ya, penggagas angka numerik, ya. Dulu pakai Romawi, dia gagas pakai numerik, sehingga ya binary dan sebagainya, angka-angka binary. Nah, jadi matematik itu logika, ya. Nah, tinggal kok pada nggak suka, ya tergantung tadi, makanya passionnya, banyak faktor anak itu nggak suka mata pelajaran, ya, apakah metodologi gurunya, apa ininya, apa banyak, ya. Makanya biasanya tuh harus dianalisis dulu ketika mau milih jurusan IPA dan IPS. Kenapa pilih IPS? Gampang, Pak. Ini pelarian, ini bukan minat, gitu ya. Pasti dia di IPS nggak jadi, ya tadi belajarnya nggak serius karena pelarian, bagaimana, ya. Kenapa kamu sama saya? Pelarian dari dia. Nah, nggak serius pasti, gitu ya, misalnya begitu. Nah, data, ya, mengolah dari data kan. Jadi pendidikan itu mengoptimalisasi indera kita, ya, dalam tadi menerima data. Data kan banyak tuh masuk ke kita melalui pendengaran, melalui melihat, ya, segala macam. Nah, dengan belajar, dengan pendidikan itu kita bisa menyaring data mana saja yang kita buang dan data mana saja yang kita bisa teruskan ke menjadi informasi. Ya, disaring tuh. Nah, data mana, ya, yang bisa menjadi sebuah informasi lewat pendidikan, dengan cara berpikir pendidikan tadi. Oh, ini informasi, bisa nih, informasi valid datanya. Nah, tetapi kan yang sesuai yang tema kita harapkan nggak semua informasi, saring lagi, ya. Ya, ini nggak sesuai nih, ya, saring lagi. Jadilah sebuah pengetahuan, knowledge, ya, pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini ada kumpulan-kumpulan pengetahuan sehingga menjadi sebuah meta pengetahuan, ya, ya, sehingga menjadi wawasan, insight, ya, wawasan-wawasan itu. Nah, dari wawasan ini lahir sebuah kebijaksanaan dalam bersikap. Nah, ini dari tarapan penyeleksian data aja berantakan misalnya. Inilah yang menyebabkan kegaduhan, ya, di mana-mana di dunia mulai terjadi. Dalam seleksi data sudah gagal, gitu kan.
Bagaimana mau diterapkan jadi oh ini informasi, ya. Ya oke, di tahapan saringan pertama data dia berhasil, tapi informasi yang nggak relevan dimasukin juga. Ya, gimana menjadi sebuah knowledge pengetahuan? Nah, ini yang kadang-kadang pendidikan ini mengantarkan kita pada wisdom, pada sebuah kebijaksanaan. Kurang lebih Barat sama Islam sama dalam hal ini. Cuman kalau Islam itu ditambah lagi dengan yang apa namanya yang lebih ya benar dan sakral, yaitu wahyu. Ya, jadi wahyu ya dipercayai. Nah, tapi kalau Barat itu adalah sesuatu yang bisa diindra aja, yang menjadi data, yang bisa dibuktikan gitu kan secara empirik. Nah itu dia jadi data. Yes, mereka sekolah harus berbasis empirik, berbasis saintifik. Makanya wahyu ya paling data aja, dia data. Apakah kebenaran? Ya mereka nggak menganggap itu sebuah kebenaran. Nah kalau di Islam, wah itu khobar sodik atau wahyu menjadi dasar malah ya di atas segalanya. Gitu. Nah, tetapi wahyu ini juga harus diinterpretasi, harus ditafsirkan tentunya. Bagaimana agar bisa diterapkan gitu ya. Nah ini, jadi pendidikan itu penting-penting ya untuk bersikap, untuk melakukan sesuatu itu pendidikan ya. Tadi untuk membuat data menjadi sebuah wisdom ya. Nah itu ada proses-prosesnya, itu ada di pendidikan. Walaupun nggak disebutkan oleh gurunya seperti ini, tapi inilah namanya trajektori ya, tahapan-tahapan di sekolah itu pendidikan baik di sekolah, di pesantren atau lembaga-lembaga yang lainnya, trajektorinya harusnya begini nih. Nah itu rangkaian ini berdasarkan buku ya, nah, tapi ya karena ini saya tidak banyak yang saya tidak tampilkan referensinya ya. Dan juga saya disclaimer ya, beberapa referensi pendidikan yang terkait dengan apa detail dan sebagainya itu kan referensi yang baru lengkap adalah orang-orang dari orang-orang yang mungkin nggak tahu, nggak beragama atau apa ya, semacam Vajetsky itu agamanya apa ya, biasa ya itu agamanya apa ya. Nah itu apa namanya, saya banyak mengutip dari situ. Selama tidak bertentangan dengan Islam tentunya tidak apa-apa. Ya, tetapi kalau dia sudah bertentangan dengan keislaman baru kita harus memilih. Tapi selama itu masih digunakan, ya, orang-orang Arab sendiri tokoh pendidikannya ketika saya lihat bahasanya Arab, tapi ketika di footnote-nya ya sama biasa, Faizuki ya, Himson ya, segala macam, Brunner, siapa lagi, Bandura gitu ya, nggak tahu agamanya apa. Sama ketika Muhammad Usman An-Najati ketika menyusun psikologi pendidikan, psikologi Islam, Muhammad Usman An-Najati ada kutipannya juga sama ya, Freud ya, terus juga Jung ya, apa ya, tokoh-tokoh yang kagak nggak tahu agamanya apa ya, karena kalau nggak bertentangan dengan Islam nggak bisa. Tapi ketika dia bertentangan dengan Islam biasanya dalam taraf-taraf ini, dalam taraf-taraf filosofis atau fundamental. Nanti akan kita singgung sedikit ya. Oke, baik. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, pendidikan itu penting, kita harus sepakat. Tapi pendidikan yang seperti apa yang penting itu ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Apakah berdasarkan common sense? Pendidikan yang cocok kayak ini aja lah gitu. Udahlah, pendidikan yang cocok untuk Indonesia adalah KAI saja udah. Oke. Apakah seperti itu? Ya, nah itu yang harus kita bicarakan mungkin secara apa namanya panjang nanti ya ke depannya, nanti offline atau online atau di tempat sama, tempat yang berbeda, nanti akan kita bicarakan panjang. Apakah cocok pendidikan ini begini? Nah, kita akan bicarakan. Oke, pertanyaan kedua kita lihat, siapa yang harus mendidik dan dididik? Ya. Nah, ini ada sedikit insight. Saya mencoba ini pertanyaan ini atau perintah ini ke artificial intelligence.
mereka semua nggak bisa jawab. Nah, saya ingin coba teman-teman, ya, ya, saya ingin coba teman-teman. Yuk, silakan open mic, silakan. Ayo, siapa yang mencoba? Jadi nggak ada benar salah. Tapi saya udah katanya kan sekarang tuh lagi demam apa chat GPT ya, artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Terus ada lagi BART, ada lagi apa yang wah yang ada banyak lah ya. Ya, Elon Musk ngeluarin, Google ngeluarin, dari Cina juga ada, itu artificial intelligence. Saya coba ini, dia nggak bisa, bingung dia. Nah, coba teman-teman. Silakan. Nggak ada benar salah. Ya, kita ini aja. Ya, jadi saya ingin jelaskan bahwa ya yang mengajar ya manusia, yang belajar ya manusia. Nah, nggak bisa kita digantikan oleh artificial intelligence tadi ya, untuk hal-hal yang berbau knowledge ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin kayak gini aja dia nggak bisa nih. Kalau kita mungkin bisa ini, ya. Cuma nggak mau nyoba aja. Nggak ada benar salah ini, coba aja. Ayo. Ya, betul. Siapa? Ustaz Robi mungkin nyoba. Ya, dimulai dari Ustaz Robi ya, silakan. Tapi terbaca kan ya, baca ini ya. Terbaca, Pak. Oke. Nah, coba, ayo. Apa aja kesalahannya? Mungkin kalimatnya disebut 3 kesalahan, tapi tidak disebutkan apa 3 kesalahan itu gitu, Pak. Nah, ini kan kalimat perintah ya. Oh iya. Ada yang ingin mencoba? Dan Resen kalau yang ingin mencoba. oh ya, kata dalam katanya, Pak. Oke, 1 ya. Oke ya. Dalam harusnya apa? Dalam pakai A. Dalam. Oke, sap ya. Oke, next. Oke. Temukan Satu, dalam harusnya dalam. Ini boleh kolaborasi, boleh. Nah, ini mungkin ada yang jawab pakai pesan kali. Iya, pakai pesan, Pak. Nah, ini. Oke, ada nih. Oke. Ada yang menjawab? Susunan kalimatnya harusnya sebutkan 3 kesalahan dalam kalimat ini. Oke, 2. Oke ya. Lagi.
Nah, ini kita terbukti sudah melampaui artificial intelligence. Artificial nggak jauh yang tadi. Kita ngejauh. Ya, kita nggak tergantikan lah ya, insya Allah. Ayo, udah ya? Udah belum? Masih banyak nih insight-nya. Oke ya, saya ingin memberikan insight bahwa siapa yang dididik, siapa yang mendidik, yaitu manusia. Ya, nah ini pertanyaan ini hanya pertanyaan stimulus ya, insight bahwa manusia bisa menemukan hal yang seperti ini. Kalau yang tadi pertama, dalam jadi dalam, kita sebut saja sebagai kesalahan spelling, kesalahan huruf, kesalahan pengejaan lah itu ya, kesalahan spelling. Nah, kalau yang kedua, tadi disebut sebagai kesalahan struktur atau grammar ya. Harusnya kan temukan 3 kesalahan dalam kalimat ini. Nah, itu disebut kesalahan struktur, kesalahan grammar. Ada 2 kesalahan. Nah, memang dalam kalimat ini cuma 2 kesalahannya. Ya kan? Cuma 2 kesalahannya. Tapi kalimat ini berbohong. Ini kesalahan substansial ya. Nah, kalimat ini memang dari awal berbohong. Kalimat ini berbohong. Ya, memang 2, kesalahannya cuma 2, tapi dia bilang 3. Temukan 3 kesalahan dalam kalimat ini. Nah, itu dari awal dia udah berbohong. Cuma 2. Ya, kesalahannya cuma 2. Jadi kita temukan ada 3 kesalahan. Yang pertama kesalahan spelling, ya, huruf. Yang kedua kesalahan struktur atau grammar. Yang ketiga ya substansial. Kalimat ini memang udah bohong. Nah, itu yang bisa cek seperti ini kan manusia. Ya. Kesalahan-kesalahan berpikir dari awal tuh yang ngecek adalah manusia. Ya, jadi dengan berpikir model apakah dari awalnya itu udah kelihatan. Ya makanya kata siapa ya, keadilan itu harus dijadikan. Nah itu, jadi dari awal saja kalimat ini udah berbohong. Jadi orang ada 2 kesalahan dia bilang 3 gitu. Oh ya, tanda seru ya. Ya, jadi nggak apa-apa aja. Ini kan minta temukan kesalahan. Kalau temukan pakai kata seru ya. Ya boleh. Jadi saya ingin menanamkan bahwa menghubungkan antar pertanyaan pertama tadi, ya, sama pertanyaan kedua bahwa siapa yang harus mendidik adalah manusia. Kan selama ini kan guru nanti bisa digantikan, disubstitute dengan AI nanti. Bikin skripsi 10 menit pakai AI GPT. Bayangkan, luar biasa kan? Bikin skripsi 10 menit. Insertasi juga mungkin sejam 2 jam atau 2 hari lah gitu ya. Nah itu gimana? Enggak, tetap manusia itu tetap ada. Ya. Sampai kapanpun mereka tidak punya afeksi. Ya. Knowledge iya, ditanya begini dia tahu, wah, tapi bisa juga salah. Oke ya, jadi manusia. Siapa yang harus mendidik dan dididik ya manusia. Ya, kalau dilatih ya mungkin hewan dilatih. Ya. Kalau dididik khusus manusia, pendidik education. Ya. Oke. Sekarang kita berbicara tentang tujuan pendidikan. Ya, sampai sini paham ya apa namanya insight-nya ya. Jadi kesalahan kecil gampang nemuinya, kesalahan setengah ya mungkin butuh berpikir, tapi kesalahan substansial kadang ini nggak terdeteksi. Padahal fatal kesalahan substansial itu salah berpikir dari awalnya gitu ya. Nah, kan nanti soalnya salah berpikir di awal nanti turunannya jadi salah gitu ya. Sama kayak misalnya pertanyaan Tuhan bumi ini diciptakan atau tidak, ya kan? Ada yang mengatakan bumi ini diciptakan. Nanti turunannya proses pikirnya itu
akan berbeda dengan bumi ini tidak diciptakan. Nah, itu akan dia nanti turunan. Seperti itu kurang lebih. Kesalahan substansial itu susah ditemukan, tapi harus ditemukan karena dia fatal. Nah, yang bisa menemukan. Sorry. Tujuan pendidikan itu good man atau good citizen, menjadi warga negara yang baik atau menjadi manusia yang baik. Nah, itu harus kita pilah ya. Kalau di negara maju itu good citizen, negara barat yang nggak kenal agama, dia good citizen. Bagaimana menjadi warga masyarakat yang baik gitu. Masyarakat yang baik belum tentu orang baik. Selama dia patuh sama peraturan-peraturan negara, selama dia tidak mengganggu yang lain, ya, hak-hak yang lain, maka nggak apa-apa, ya. Dia menjadi orang yang baik, good citizen, warga negara yang baik. Nah, tapi kalau good man, dimanapun dia berada, ya emang dasarnya orang baik, gitu ya. Emang dasarnya orang baik, gitu. Dia akan bereaksi dengan peraturan negara yang salah. Nah, kalau good citizen kan patuh-patuh aja tuh. Nah, tapi good man, untuk peraturan negara yang baik, dia akan patuh, dia dukung. Tapi ketika ada peraturan-peraturan yang kurang tepat, yang tidak baik, dia akan bersuara, dia akan menyampaikan dengan cara yang baik, ya namanya juga orang baik. Nah, pendidikan itu harusnya ke sana, good man. Pendidikan kita juga kan, ya, intaknya bagus, iman takwanya bagus, ipteknya bagus, ya, kemampuan akademiknya tinggi, kemampuan ya religiusitasnya tinggi, ya. Nah, itu tujuan kita, good man kan. Nah, jangan sampai diubah menjadi hanya cuman good citizen, ya. Nah, apalagi good man bukan, good citizen bukan, gitu ya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu, ya. Jadi orang baik enggak, warga negara yang baik juga enggak, ya kayak gitu. Nah, jadi tujuan pendidikan kita ini harus diarahkan bagaimana menjadi orang yang baik. Gitu ya. Gimana caranya menjadi orang yang baik? Ya, tadi tentunya ikhtiarnya tidak mudah. Satu anak aja butuh orang sekampung. Oke, jadi gitu ya. Tujuan pendidikan kita apa? Ya good man. Ya sama kayak tujuan pendidikan Islam lah gitu ya. Menjadi ibadur rahman gitu ya. Jadi hamba Allah. Terus menjadi orang yang bertakwa gitu ya, muttaqin. Itu tujuan-tujuan pendidikan itu harusnya ke arah sana, ya. Tujuan orang yang bertakwa, orang yang beriman, ya, orang yang ibadur rahman, terus orang yang ada dalam hasanah sufiyah itu ada insan kamil, ya, ada insan kamil, ya. Insan kamil itu nabi sendiri sebenarnya, Rasulullah SAW. Kita berupaya menuju ke sana, karena manusia kan makhluk yang menuju kesempurnaan, jadi bukan jadi dia menuju kesempurnaan. Oke, baik. Jadi tujuan kita sudah jelas, harusnya menjadi good man. Makanya masyarakat bereaksi ketika rancangan undang-undang itu mungkin nggak terbaca, ada religiositasnya sedikit ya, seperti itu, bereaksi. Nah, oke, berikutnya pertanyaan fundamentalnya adalah konsep manusia. Nah, ini juga berbeda nih. Di sini nih titik tengkarnya. Tadi, jadi pertanyaan pertama, orang beragama dan beragama sama, sepakat. Penting nggak penting? Pertanyaan kedua, siapa yang harus mendidik dan dididik? Ya, orang beragama dan yang beragama sepakat, ya, manusia. Gitu. Agar, karena kan yang membentuk peradaban ini apa? Manusia kan?
ya peradaban itu jalan gitu ya, manusia. Teknologi bercanggih, bercanggah dan sebagainya itu manusia. Tujuan pendidikan, nah di sini berbeda, kita berpisah. Nah, itu ya. Tujuan pendidikan berpisah. Nah, tadi good citizen cukup, jadi warga negara yang baik cukup. Oke. Nah, kalau kita enggak, good man, manusia yang soleh, manusia yang baik, manusia yang beriman. Di sini kita berpisah. Ya. Oke. Sorry. Yang ketiga adalah konsep manusia. Konsep manusia berbeda. Nah, ini dia. Oke, silakan. Saya ingin penafsiran dari gambar ini, ya. Yang pertama gambar kayu mainan itu. Dikomentari atau ditafsirkan yang kayu-kayu ini, silakan. Tafadhol. Silakan. Yang kayu-kayu ini silakan ditafsirkan. Ya, baik. Coba saya menafsirkan sendiri. Jadi gambar ini kan menggambarkan diversitas ya, keragaman. Hanya dari orang yang beragama sampai enggak beragama, ya itu sepakat manusia itu beragam. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi kodrati dan adikodrati ya. Jadi ya yang Allah ciptakan lah kepada dia, maka diversitas berbeda-beda. Perbedaan itu bukan menjadi bahan untuk mencela satu sama lain. Sama kayak gambar ini ya kan, segitiga nggak boleh mencela lingkaran gitu kan. Ya, terus segitiga tidak boleh memuji ini lebih baik, dirinya sendiri lebih baik. Begitu juga yang lubangnya lebih banyak gitu ya daripada lubang yang lebih sedikit. Di gambar ini itu konsep Islam juga sama, diversitas kan, beragam ya, ya beragam warna kulit, beragam ya, ya mengakui adanya diversitas ya. Bahkan Rasulullah sangat marah ketika ada sahabat yang menghina kehitamannya Bilal bin Rabah ya, rasnya Bilal bin Rabah ya saat itu. Oke. Jadi diversitas. Nah, cuma berbedanya nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kemanusiaan, konsep manusia ya yang menjadi fundamental apa namanya negara maju dalam merumuskan pendidikan ya, itu semuanya dinilai baik ya. Jadi humanisme itu adalah sumber kebaikan. Karena filsafat mereka kan ya mereka kosmo ya kan. Filsafat mereka ada yang juga filsafat modern ya kan. Filsafat modern kan dibangun atas pembunuhan terhadap Tuhan itu ya. Nah, itu kan udah konsepnya udah tidak tepat ya. Jadi udah di atas humanisme, di atas kemanusiaan, dasar-dasar kemanusiaan. Disitulah nanti kita letakkan dasar pendidikan kita. Nah, makanya ada hal-hal fundamental yang berbahaya yang nggak boleh kita serap dari mereka, dari Barat. Adapun secara teknis nantinya, ya di bawahnya itu secara teknis berdasarkan riset, berdasarkan eksperimen dan sebagainya. Nah, yang penting buat kita baru bisa kita ambil. Tapi ada hal-hal fundamental yang tidak boleh kita, karena landasnya tadi humanisme. Sementara konsep manusia berbeda-beda kalau di Islam kan, tergantung dari perspektif apa membahasnya, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa suratnya, di dalam beberapa ayatnya ada yang menyebut manusia pakai kata ini, kata itu, kata ini. Ya banyak.
mulai Bani Adam, ya kan, pasti dia memiliki makna yang melekat di dalamnya. Kita ambil al-insan, ya. Insan itu dari kata uns, punya dua kecenderungan. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Al-insan, ya. Insan pendidikan, ya. Dia sebagai peserta didik gitu ya. Banyak yang ulama yang mengatakan gitu, insan itu adalah ya tadi dia peserta didik ya, yang bisa dididik ya. Makhluk yang bisa dididik gitu ya. Karena punya uns, punya dua kecenderungan, ya. Potensi baik, potensi buruk, ya. Punya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tapi jangan lupa juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Jadi surat Al-Asr yang sama-sama kita hafal, ya kan. Ya. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia masuk dalam kantong kerugian. Nah, jadi kalau ini manusia, ya, ini manusia, ya, semuanya masuk dalam kantong kerugian. Nah, jadi kan. Iya. Ya, oke. Kedengeran lagi? Kedengaran, Pak. Oke. Jadi saat manusia itu melekat dengan agama, baru dia keluar dari kantong kerugian. Tapi kalau dia tanpa agama, dia masuk lagi dalam kantong kerugian. Semuanya rugi. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr, ya. Khusr, ya. Rugian. Semuanya masuk dalam kantong kerugian. Illal amanu wa amilus solihat dan seterusnya. Nah, ini konsep manusia ini yang penting, ya. Kita rumuskan konsep manusia itu. Gimana ketika peserta didik datang ke kelas, apa pandangan kita terhadapnya? Apa kita memandang anak kita itu konsep manusia yang bekerja di benak kita apa gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, ini agak panjang mungkin kita akan berbicara. Ya, jadi konsep manusia ini akan mempengaruhi nanti cara pandang kita, cara komunikasi kita. Ingat loh, salah pandang itu berakibat fatal. Lihat cara pandang iblis itu kan terhadap manusia, salah kan dia. Ya kan, iblis cara pandangnya salah dia terhadap manusia. Ana khairu minhu latani minar wa khalaqahu min tin, gitu kan. Nggak casing. Nah, itu cara pandang salah terhadap manusia berakibat fatal. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan. Udah mulai malam ya. Oke, kita lihat lagi cara mendidiknya. Nah, ini ada lebih ada 4 ya sebenarnya, ini potensi pendidik ya. Orang tua juga punya kalau bisa. Ya, kita semua punya. Ya, ada kompetensi kepribadian, ya, akhlakul karimah, ya, jujur segala macam lah. Ini kepribadian ya, akhlakul karimah. Ya, bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu salah satu bentuk warok kan pakai peci terus bagi laki-laki keluar rumah gitu ya. Warok ya. Nah, makan di rumah jangan di warung, di warteg gitu. Nah, itu bentuk warok misalnya seperti itu. Nah, yang penting juga ini yang saya warnai sebenarnya ya, yang warna merah dan warna biru. Pedagogik ya. Pedagogik ini penting sekali dimiliki oleh kita. Pedagogik itu isinya 4. Mengenal siapa mereka. Tadi konsep manusia tuh penting di pedagogik tuh. Ya. Karena kan orang barat sendiri berselisih ketika konsep manusia. Mereka mendefinisikan manusia adalah makhluk yang baik
lingkunganlah yang membuat dia jahat. Ada lagi temannya bilang, enggak, manusia itu makhluk jahat. Lingkunganlah yang membuat dia baik. Mana yang benar itu? Nah, Islam seperti apa kira-kira konsep manusia? Ada lagi, manusia adalah makhluk yang berduka. Lingkungannya lah yang membuat dia bahagia. Dia bilang, enggak, manusia adalah makhluk yang berbahagia. Lingkunganlah yang membuat dia berduka. Nah, ini mana? Manusia adalah makhluk yang memiliki rasio. Ya, manusia adalah makhluk rasional yang memiliki emosi. Bukan. Manusia adalah makhluk emosional yang memiliki rasio. Mana yang benar di antara mereka? Karena nanti dari konsep manusia yang beda tadi melahirkan corak pendidikan yang berbeda nanti. Ada dikenal behaviorism, ada cognitivism, ada namanya konstruktivism. Nah, dari situ beda-beda. Nah, pedagogik ini mengenal peserta didik, mengenal siapa, mengenal ya. Yang kedua merencanakan pendidikannya, yang ketiga mengimplementasikan pendidikannya, yang keempat mengevaluasinya. Nah, ini tentunya dengan ilmu semua. Jadi guru itu nggak sebecanda itu, ya. Menjadi guru tuh nggak sebecanda itu, ya. Jadi guru daripada nggak kerja gitu. Nggak sebecanda itu, butuh ilmu. Anda bisa bilang menjadi dokter itu butuh ilmu, menjadi ustaz itu butuh ilmu. Nah, jadi guru butuh ilmu nggak? Butuh ilmu pendidikan. Oke. Ya kan atas dasar ilmu semuanya. Masa giliran jadi guru, yang penting saya ngajar, cocoknya nih anak belajarnya begini, cocoknya nih. Kok common sense? Kok kira-kira? Gitu, misalnya kan, gitu. Pertanyaan kita begitu. Nah, kemampuan sosial juga penting. Terus kemampuan profesional juga penting. Tadi ya, kemampuan profesional menangkap hal-hal baru ya yang akan kita sajikan kepada para peserta didik ini, ya, kepada para murid-murid ini bagaimana. Nah, jadi ini sebenarnya bagaimana cara mendidiknya, ya kita punya ini minimal ya, kita belum berbicara tadi pendidikan inklusif ya, ini pendidikan minimal aja dulu, kepribadian, pedagogik, sosial, profesional, ini aja dulu dipelajari ya ini yang dipelajari di kampus-kampus keguruan ya. 4 tahun kita akan belajar ilmu-ilmu tentang hal ini ya. Makanya sangat ironis kalau penjahat-penjahat pendidikan itu justru dikasih peran untuk mengajar. Siapa yang disebut penjahat-penjahat pendidikan itu? Ya tadi, orang yang berpikir instan, yang membeli ijazah dan sebagainya. Nah, itu penjahat pendidikan. Sertifikat dia, ijazah dia nggak menambah apapun, cuman ganti status aja. Ya, misalnya orang bodoh tanpa ijazah, nah sekarang orang bodoh punya ijazah gitu ya, orang bodoh yang berijazah gitu. Ya kan nggak pernah belajar kan, gimana? Ya, yang tadi orang bodoh nggak punya ijazah, sekarang ganti status jadi orang bodoh berijazah. Ada yang berubah? Nggak ada. Nah, makanya ini penting ya. Jadi guru-guru yang sudah masuk ke dalam lembaga pendidikan upgrade ya, yang belum tahu ilmunya ayo belajar gitu ya. Ini yang kalian hadapi, manusia-manusia kaum muslimin yang kalian akan ditanya nanti di hadapannya, nggak main-main pertanyaannya. Nah, ini penting sekali ya, jadi nanti akan kita diskusikan lah sedikit waktu di mungkin lebih luas lagi di tempat yang lain atau di sini juga ya. Terakhir nih, yang membuat kita bertenaga sebenarnya ini salah satunya. Ya, innallaha wa malaikatahu ya. Wa ahlas samawati wal ardi hatta tamlata fi juhriha wa hatta al-futa yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi sampai semut di dalam lubang dan ikan di lautan benar-benar bersolawat mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, ini sebuah sabda Nabi yang membuat kita sebenarnya ya tadi punya tenaga terus untuk mendidik manusia, tapi dengan ilmu. Oke, demikian ya paparan yang sangat ala kadarnya ini.
Silakan bagi yang ingin mendiskusikan, mengelaborasikannya, falyatafadhal mashkuran. Silakan. Baik, terima kasih atas pembahasan dan penjelasannya Pak Ustadz. Untuk selanjutnya kami persilakan yang ingin mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Selagi menunggu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya ingin kembali mengajukan pertanyaan, Pak. Boleh, Ustaz. Pertanyaan saya, banyak saat ini Pak, orang tua memaksakan anaknya masuk sekolah ataupun pendidikan yang tidak sesuai dengan watak dan kemampuan anaknya. Misalnya, anaknya pengen sekolah umum gitu kan Pak, tapi ayah dan ibunya pengennya anak tersebut ke sekolah agama, padahal wataknya itu tidak ke watak atau minatnya itu tidak ada ke masuk ke sekolah agama. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu akan merusak masa depan si anak atau bagaimana? Ya, oke, baik. Yang menjadi fundamental Demikian. ya, satu-satu dulu ya dijawab ya, Ustaz ya. Iya Pak. Ini ya, dulu Pak. ya. Yang menjadi Pak. hal fundamental bagi orang tua, ya ini pertanyaan untuk saya dan juga pada teman-teman semuanya. Anak itu soleh. Kita ingin jadi dia anak soleh dan soleha, kan? Itu fundamental. Iya Pak. Ya kan? Itu fundamental. Dimanapun dia belajar, dimanapun dia berada, dia menjadi anak soleh dan soleha. Itu dulu yang kita garis bawahi. Apakah dengan dia di pesantren menjamin dia menjadi anak soleh dan soleha? Bisa iya, bisa enggak. Oke. Sepakat? Sepakat enggak? Sepakat dulu. Apakah di pesantren pasti dia menjadi soleh dan soleha? Belum tentu, ya kan? Bisa iya, bisa enggak. Iya Pak. Apakah di sekolah umum juga dia menjadi soleh dan soleha? Belum tentu. Bisa iya, bisa. Bahkan antara kita ini dari SD sampai S3 sih sekolah umum. Ya cuma S2-nya aja ya untuk pendidikan Islam. Tapi dari SD sampai S1 itu ya, sekolah umumnya negeri ya. Nah, S3 juga negeri. Umum. Ya kan? Apakah? Belum tentu. Jadi bisa iya, bisa enggak. Semuanya. Nah, tapi yang menjadi poin penting adalah anak ini menjadi anak soleh dan soleha. Itu yang penting. Ya. Ya, kita temukan banyak para asatis dari sekolah umum, ya kan, banyak yang penjahat dan liberalis dari pesantren. Ya kita temukan itu kan ada anomali kan, anomali. Nah, bagaimana ketika ada tadi ketidaksesuaian dengan harapan orang tua ingin sekolah anaknya di pesantren, anaknya ingin sekolah di umum, maka hal ini harus ada asesmen, harus ada dialog, harus ditanyakan, ya, karena dia yang akan belajar dan menjalani, ya, jangan sampai ya tadi memang ada beberapa yang semacam tidak betah ketika itu di awal-awal saja, ketika seminggu malah berprestasi dan sebagainya, ada yang seperti itu, maka ini pas buat dia. Tapi ada yang sampai tahunan, sampai dia seperti ya maaf ada gangguan komunikasi, ya, karena memaksa patuh terhadap keinginan, bukan patuh terhadap orang tua ya, tapi patuh terhadap keinginan orang tua. Beda di antara patuh dengan keinginan orang tua dengan patuh dengan orang tuanya gitu. Anaknya patuh dengan orang tuanya dan dia juga patuh dengan keinginan orang tuanya. Dia memendam sesuatu sehingga tadi ya seperti ada gangguan komunikasi. Ya, ditanya diam aja. Saya beberapa kali menemukan anak-anak seperti ini. Ya, dan ini proses intervensinya cukup memakan waktu, ya. Bisa kembali, bisa, ya. Jadi dia seperti depresi ya, saya diem menunduk aja, saya sulit menemukan matanya. Jadi kan kalau kita komunikasi kan ada eye contact ya, nah itu ketika eye contact terjadi maka biasanya lancar komunikasi. Ini sulit sekali, dia nggak mau, gangguan komunikasi gara-gara tadi ada. Nah, jadi bagaimana baiknya
untuk mengakomodir ini harus ada asesmen, harus ada tadi ada proses ya, ditanya ya, proses ini apa tujuan di umum, apa ketidakenakan di pesantren, apa tujuannya ke depan ya. Nah ini juga masalah komunikasi antara orang tua dan anak menjadi penting ya, karena kadang-kadang ada gap ya, anak sekarang beda banget ya, anak sekarang tuh beda banget ya. Itu aduh ya, milenial itu bahasanya itu sangat berbeda dengan bahasa-bahasa mungkin orang tua, apalagi orang tuanya yang mungkin yang sudah apa, itu gap bahasa itu menjadi penting. Apalagi menurut riset ya, menurut riset itu 55 komunikasi itu ditentukan 55 dari gestur ya. Terus 55 terus 20 berapa gitu ya. Itu dari intonasi. Yang konten itu hanya 7%. Jadi ketika kita bicara, perhatikan gestur kita. Karena yang tertangkap anak itu yang besar itu gestur kita. Gesturnya, intonasinya. Nah, kontennya itu cuma 7%. Jadi walaupun kontennya baik, tapi disajikan dengan gestur yang begini. Nah, itu yang tertangkapnya, wah saya dihakimi, saya dijudgment gitu ya. Gitu. Yang sampai ke anak tuh begitu. Nah, ini yang kita nggak inginkan gitu ya. Jadi bagaimana tadi yang tadi kita kembali kasus yang tadi, ya tadi harus dibangun komunikasi. Kenapa di umum ya bisa berkomunikasi? Karena begini mah, begini. Kesolehan nanti, kesolehan kamu, kesolehan gimana? Nanti begini. Kalau dia punya program yang luar biasa, kenapa? Di umum. Tetapi dia semua masih ragu sih, saya juga pengen pesantren. Nah ini boleh dimotivasi. Oke, di pesantren itu begini. Ketidakenakannya gimana? Nanti kita tanya seperti ini. Gitu. Harus dijalin komunikasi, nggak pakai otoriter. Kamu harus patuh, jangan jadi udah. Ini tidak tepat ya anak-anak sekarang. Iya, akan patuh, tapi dengan hati yang tadi terluka dan menderita. Tega nggak orang yang sangat kita cintai ini memendam kekecewaan? Dan bukan siapa-siapa yang membuat dia kecewa, dalam rumahnya, ayahnya, ibu. Itu riset kemarin di TikTok ya, ada pertemuan remaja sama psikolognya ngasih kuesioner, ada 1.200 peserta kalau nggak salah. Dijawab, siapa yang paling membuat hati kalian terluka atau bersedih? A, di dalam rumah, B, di luar rumah. Itu hampir 98% itu di dalam rumah. Nah, ingat, jadi komunikasi ya terhadap putra-putri kita harus dicari, harus diperbaiki. Gitu. Ditanya, sekarang komunikasi yang baik itu ditanya, oke, kamu salah apa enggak ya? Salah, oke. Salahnya apa ya? Oke, hukumannya udah tahu ya? Udah. Kamu salah nggak? Oke. Kalau belum jawab juga, tanya lagi. Oke, dari 10 sampai 100 kesalahan kamu kira-kira poinnya berapa? Nah, kalau dia sebut 20, nah dia udah nggak bersalah berarti kan. Nah, lanjutin lagi pertanyaan gitu, jangan kamu tuh salah. Nah itu ya kadang-kadang sih juga harus mengintrospeksi diri, kadang-kadang muncul kalau kita lagi emosi segala macam ya. Nah emosi itu kan sebenarnya hormonal ya. Itu kalau kita biarkan 90 detik saja ya. Jadi hormon yang keluar tuh 90 detik. Ketika dibiarkan dia turun lagi. Nah, makanya kata Rasulullah kan ketika marah ya duduk gitu ya. Nah, karena dia hormonal tertanam dalam kemanusiaan kita. Tujuannya, maka ketika kita makan, semua indera penggerak kita terisi darah. Kita putuskan lawan atau lari gitu. Nah itu emosi tuh, lawan atau lari. Nah nanti kalau misalnya kita diamin dia turun lagi, stabil lagi. Nah yang bahaya kan ketika emosi itu muncul,
Nah, ternyata ada feeling, ada perasaan tuh yang menyamber. Nah, itu yang biasanya terjadi pembunuhan segala macam. Nah, ketika emosi muncul, ada feeling dari perasaan. Perasaan yang muncul itu karena pendidikan yang buruk, karena maksiat dosa. Nah, itu buruk-buruk itu ketemu. Nah, itu jadi membuat emosi itu buruk. Nah, itu juga mungkin kita ketika marah itu, nah ada feeling ya, perasaan. Makanya sering yang bilang jangan bawa perasaan, jangan baper. Nah, itu, karena perasaan itu memberi makna pada emosi, pada amarah kita. Nah, jadi ketika marah diam aja dulu. Nah, jadi bahasa ya, kembali tadi yang bertanya terkait dengan bagaimana caranya anak mau pesantren, anak nggak mau pesantren, ibu mau pesantren, orang tua mau pesantren, bagaimana caranya? Didiskusikan, disimpulkan, didiskusikan. Itu yang baik. Ada lagi? Untuk kita Baik, mungkin yang ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali kepada Bapak Ustadz kita. Kami persilakan. Saya mengajukan pertanyaan kembali ini Pak Ustadz. Iya, Ustaz. Padahal, Ustaz. Kan saat ini banyak anak-anak itu kan Pak kecanduan game online itu bagaimana mengatasinya Pak? Apakah orang tuanya mesti menjauhkan handphone atau bagaimana Pak? Ya, pertama dari usianya itu berapa. Terus yang kedua, dia ini usia, penting usia dulu. Yang kedua, nah apakah memang itu gadgetnya terintegrasi dengan pembelajaran atau tidak? Ya. Nah, biasanya kalau sudah SMP dan SMA, ini ada integrasi dengan HP. Nah, ini jangan kita larang karena memang itu nanti zamannya. Yang perlu kita berikan adalah bagaimana internet itu menjadi sehat. Ya, internet itu menjadi sehat. Bagaimana caranya? Nah, itu yang peran guru dan orang tua harus mencarikan jalan. Oke. Nah, jadi biar nggak ada nyamuk, ya misalnya kan, udah nggak usah aja dikasih pintu dan jendela. Masalah, ya kan? Rumah kita nggak ada nyamuk, udah nggak usah ada jendela, nggak berlubang. Itu kan salah. Tapi bagaimana ada lubang angin, ventilasi, pintu dan sebagainya, tetapi nyamuk nggak bisa masuk. Bagaimana cara? Nah, itu peran pikiran tadi, konsep manusia. Bagaimana ketika dia mau mengakses hal-hal yang tidak benar, maka ada semacam muraqabatullah gitu ya. Nah, pendidikan agama Islam kita ya, itu kan iman dibahas berkali-kali, Islam dibahas berkali-kali, rukun Islam, rukun iman. Ada nggak yang mengkaji bagaimana menerapkan ihsan pada peserta didik? Ya kan, yang pertama kan mungkin di ihsan itu ada konsep namanya apa? Mukasyafah ya, mukasyafah. Kita beribadah seolah-olah melihat Allah gitu ya. Ini tingkatan luar biasa. Kalau peserta didik punya ini, masya Allah ya, mukasyafah. Atau minimal muraqabah ya. Dia ketika sholat, ketika ibadah diawasi, ketika berkegiatan merasa diawasi. Ihsan. Nah, kita berbicara mungkin menanamkan rukun iman, rukun Islam. Oke, ihsannya bagaimana dia masuk dalam sintak pembelajaran. Anak-anak ini memiliki mukasyafah atau muraqabah. Jadi internet sehat itu ketika dimanapun dia berada, gimana caranya? Itu kesalahan terjadi, ya manusia nggak bisa sepenuhnya benar ya, juga nggak bisa sepenuhnya salah. Ya, ada salah, ya kadang ada. Tapi dia tahu jalan kembali, ya, istighfar dan sebagainya. Bayangkan dengan sekarang dengan ya gadget ini, para asatis ditanya hadis, derajat hadis dalam waktu beberapa menit itu bisa menjawab, ya itu kan internet sehat sekali ya. Ya, ditanya tentang Al-Quran, ya
ya, tafsir ummahat dia cari dengan gadgetnya, ya, tafsir ummahat, ya, tafsir tematik maudhu'i dicari, ya. Jadi jangan dipisahkan kalau memang dari SMP dan itu terintegrasi biasanya dengan belajar. Nah, tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam gangguan, ya sudah muncul adiktifnya, nah silakan. Itu berarti harus ada intervensi, ya, ada proses penyampaian ya kayaknya, ada proses ya tadi pembatasan dan sebagainya. Nah, jadi anak itu kasih tahu bahwa HP atau laptop ini isinya bukan hanya mainan, bukan hanya game, bukan hanya liburan, bukan hanya entertain, tapi dia ada sebuah mutiara di dalamnya, yaitu pembelajaran. Ya, bagaimana pembelajaran di mana saja itu ya, private learning terjadi, pembelajaran dengan siapa saja, bahkan bisa meraih ijazah multi degree ya, jurusan banyak itu dengan laptop, dengan internet kan, badannya di sini tapi dia punya ijazah 3 dari mana-mana, sudah membuka kuliah online, ya kan? Nah, bagaimana itu caranya agar mereka mendapatkan internet sehat? Nah, kita orang-orang dewasa nih tugasnya berpikir begitu. Oke. Next. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali, kami persilakan. Ya, kami persilahkan. Selagi menunggu, saya akan mengajukan pertanyaan kembali, Pak. Silakan. Kan pada saat ini kita lihat kan Pak, banyak ayah dan ibunya itu sejak kecil itu ditekankan mesti les mulai pagi sampai malam gitu. Apakah itu baik untuk anak sih atau tidak Pak Ustadz? Kan kita tahu anak itu kan identik dengan main dengan teman-temannya, tapi kan karena ada persaingan global yang semakin kuat, jadi anak itu ditekankan supaya bisa semua bidang ilmu gitu Pak Ustadz. Itu baik atau tidak kepada anak itu? Oke, baik. Jadi apa kata fundamentalnya yang harus kita tekankan adalah anak itu harus bahagia. Oke, sepakat nggak? Sepakat Pak Ustadz. Sepakat ya. Baik, ya jadi anak itu harus bahagia. Ketika belajar pun harus bahagia. Ada memang anak-anak yang ketika dia belajar secara full itu berbahagia. Ya. Ada anak yang belajarnya berbahagianya sewaktu-waktu saja. Ya, ada waktunya gitu ya. Ya termasuk saya itu ada waktunya belajar itu nggak full ya. Nah, itu biasanya habis maghrib ya, di subuh itu optimal untuk belajarnya. Nah, ada yang tadi, makanya apakah baik atau tidak itu berdasarkan asesmen, berdasarkan tadi dialog tadi antara orang tua dengan anak, guru dengan anak. Jadi apakah bagus seluruhnya ya belum tentu, di asesmen dulu. Oke, ini bagus. Nah, jadi yang menerapkan kok kayak gitu kalau nggak salah Korea ya. Korea itu aduh, jam belajarnya itu anak-anak ya sering sekali ya sampai jam 9 malam sampai jam berapa. Nah, untuk ngejar tadi kasih orang tuanya tinggi sekali terhadap masa depan anak. Karena di sana kan yang baik buruk orang itu bukan dari iman atau ibadah, kerja apa enggak gitu. Jadi di sana kalau di Korea Selatan itu berdasarkan data berita yang ada teman saya di sana, orang yang hina sekali adalah orang yang nggak bekerja atau bekerjanya buruk. Itu udah lebih kayak orang sebenarnya kalau di sini paling musyrik kira gitu. Udah hina banget lah pokoknya. Nah, kalau di kita kan ya iman ya. Nah, jadi kita harus fokuskan dulu anak ini yang penting bahagia, ya. Karena dengan bahagia dia bisa belajar apapun. Kalau nggak bahagia, ya dia nggak bisa belajar apapun. Karena itu harus happiness, bahagia.
Ya, sama kayak para sahabat bersama Rasulullah selalu bahagia, belajar bersama Rasulullah selalu bahagia. Nah, ya, itu harus dimunculkan di dalam kelas. Ya, bagaimana anak-anak itu berbahagia ketika di dalam kelas. Nah, itu gimana? Nah, jadi ciri guru yang bagus kan ketika nggak masuk, ya nggak masuk. Ditunggu-tunggu guru, ditunggu-tunggu murid ya. Tapi kalau ya nggak masuk gitu. Padahal ditunggu-tunggu gitu. Nah, itu guru yang bagus itu. Ya, apa guru ya tergantung muridnya sih. Kadang-kadang ini guru nggak pernah belajar gitu, nggak pernah serius, jadi senang anak-anak ya, salah juga. Tapi kalau guru yang pengajaran enak, anak-anak jelas, anak-anak ya ketagihan belajarnya misalnya. Nah itu guru yang oke. Mungkin terakhir ya, satu lagi silakan, kita udah 1 jam Iya. lebih ya ini ya. Baik, yang ingin mengajukan pertanyaan satu lagi sebagai penutup pada malam ini, kami persilakan. Ya, silakan, Pak Wawan Purnomo. Ya, betul. Salam kenal, Pak Wawan. Di mute dulu, unmute ya. Silakan Pak Wawan. Itu masih di mute, Ustaz. Iya, Pak. Ya, silakan masih Pak Wawan. saya nggak benar pertanyaan. Ada trouble kah suaranya? Baik, silakan Pak Wawan yang ingin mengajukan pertanyaan, atau adakah yang lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan pada malam ini kepada Bapak Ustadz kita? Bagus sekali ya. Sepertinya pertanyaan menarik. Cuma memang qadarullah ya, sambungan mungkin mic-nya problem, atau Iya, lewat Pak. chat atau chat tidak ada ya. Tidak. Oke. Ya, jadi kesimpulan Pak Wan Purnomo ini tidak ada jalan lain untuk kemajuan pendidikan Indonesia kecuali dengan sistem pendidikan Islam. Oke. Nah, itu tugas kita tuh untuk merancangnya. Gimana pendidikan Islamnya? Itu kan banyak banget konsep ya. Pendidikan Islam Muhammad Natif Alatas, ya kan? Dengan paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan. Ada juga konsepnya apa? Fazlur Rahman, double apa movement ya. Double movement, ada banyak ya konsep-konsep. Tapi ketika berbicara tentang detail, berbicara tentang implementation, berbicara tentang sintak dalam sebuah pendidikan, riset-riset, itu penerus-penerusnya belum mengisinya, ya gimana implementasinya, gitu ya. Nah, bagaimana? Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah taala juga mengkonsepkan ada konsep tarbiyah, tasfiyah. Nah, implementasinya bagaimana? Detailnya bagaimana? Ya, indikator instrumennya bagaimana? Nah, ini makanya tugas-tugas kita nih ya. Ayo kita belajar pendidikan ya untuk merumuskan ya sebuah hal yang sangat detail tentang pendidikan Islam ya. Pendidikan Islam ya. Pendidikan Islam itu futuristik. Ya tadi salah satu bentuknya Khawarizmi lah. Khawarizmi ini sampai yang kita nikmati ini salah satu hasil jeripayah Khawarizmi ya. Nah, begitu juga Imam Abu Hanifah itu waktu itu. Beliau berbicara tentang hukum menggendong kotoran bagi ketika orang yang sholat, menggendong kotoran ketika orang sholat itu sah katanya.
Nah itu murid-muridnya kan pada bingung. Ini kotoran gimana? Ini kok ngomongin apa ini? Nah, itu setelah ya, ratusan tahun beliau meninggal, baru ada dikenal namanya operasi kolostomi. Kolostomi itu apa? Rusak ya ususnya. Nah itu dioperasi sehingga nggak memunculkan mules, ditaruh di kantong di bagian ininya, di bagian perut kirinya. Nah jadi kalau penuh diganti, kalau penuh diganti, kalau penuh diganti. Gitu. Nggak ada mules soalnya. Jadi kerusakan usus ya. Nah makanya ada operasi irigasi kolostomi. Nah itu solusi hukumnya dibicarakan sama Imam Abu Hanifah. Sahnya orang yang sholat menggendong kotorannya. Padahal pastinya baru ditemukan setelah dia wafat ratusan tahun. Solusi fikihnya sudah dibicarakan. Nggak tahu tuh Imam Abu Hanifah melihat apa waktu ketika berbicara tentang solusi fikih tadi. Orang yang menggendong kotorannya sah selama dia tidak tumpah dari kantong. Nah itu kan ya itu luar biasa. Jadi ketika ya ulama-ulama kita lebih canggih lah pasti. Tapi gimana cara menggali kecanggihan itu dan kita terapkan pada saat ini? Budaya riset mereka kita terapkan pada saat itu bagaimana caranya? Bagaimana kita membangunnya? Itu yang penting. Ya. Budaya riset mereka luar biasa. Memang Syafi'i ketika menentukan hari-hari haid bagi kita, ya beliau melakukan studi kualitatif. Ya. Paling lama 14 hari. Setelah 14 hari pasti istihadah. Ya, paling lambat ya sehari ya, atau sekejap gitu ya, keluar darah gitu ya. Habis itu bersih lagi bisa. Ya seharian. Ya, jadi paling lamanya kapan? 14 hari. Nah, itu menentukan hari-hari itu kan beliau mungkin ada macam kuesioner, semacam deep interview pada akhwat Mesir, akhwat mungkin keluarganya juga, akhwat di Mekah. Dia melakukan studi fenomenologi juga. Nah itu budaya-budaya kayak gini, riset-riset ya, gitu. Oke, saya setuju tentang pendidikan Islam, ya. Oke, nah ini memang itu tadi. Tapi saya lihat RU-nya ada tentang religiusitas, ya. Ada. Tapi nggak masuk ke dalam prioritas prolegnas, ya. RU Sidiknas yang baru ini 2002 berapa 22 kemarin masuk. Tapi nggak masuk ke dalam prolegnas. Masih disuruh untuk mendalami lagi, ya. Ya, oke, saya setuju. Ustaz, bagaimana pendidikan sistem yang masuk dengan tarbiyah taklim sistem? Ya, pendidikan sistem Islam ya. Ya sebenarnya pendidikan sistem Islam itu ya tadi bagaimana mencetak good man ya. Bagaimana jadi hamba yang bertakwa ya. Itu gimana caranya? Adapun namanya ya itu bisa tarbiyah ya mungkin ya kalau Syekh Muhammad Natif Al-Atas pakai konsep takdibnya mungkin ya. Ya karena beliau lihat sekarang yang berat loss of adab ya. Nah, bagian dia mendefinisikan pendidikan itu takdib ya. Nah, itu seperti itu ya monggo apa disebut seperti itu. Atau di bidang taklim ya. Yang penting tadi detailnya. Nah, ini banyak beberapa masukan-masukan ya. Wah, Masya Allah. Ya, ya. Ya, nah itu tugas kita memang. Tugas kita. Bagaimana caranya tadi kelas-kelas kita ya, kelas-kelas kita menjadi kelas yang sangat menarik gitu ya. Bagi anak-anak kaum muslimin sehingga kita mencetak mereka ini kader-kader ya. Seorang teknokrat tapi soleh dan soleha, seorang ilmuwan yang soleh dan soleha gitu ya. Itu gimana caranya? Ya doa pasti
doa pasti kita doakan, ya kita doakan ya Rob, ya kita sedang mendidik hamba-Mu, tolong saya ini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, ya tolong gitu ya. Ini kita lagi didik hamba-Mu gitu. Ya, nah itu gimana caranya? Itu gitu. Terus gimana ya riset yang ini penting, budaya riset ini yang harus kita tanamkan ke para pendidik, riset terbaru. Minimal baca terus, ambil insight-nya, gitu. Seperti itu. Karena ulama itu membudayakan itu, termasuk ilmu hadis itu kan riset sebenarnya, riset yang luar biasa, ilmu hadis. Yang lain ya, yang lain. Nah, tapi itu yang kita tinggalkan kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, kita tinggalkan saat ini. Nah, ini udah malam. Ya. Oke, Ustaz, mungkin ya, nanti lebih ini ya, lebih apa namanya, kita diskusikan lebih mendalam ya. Baik, Ustaz. Ya, kalau tadi kan kita membaca dulu quote hadis ya, nggak jelas nih hasil-hasilnya begini atau ini, kita baca dulu kan. Adapun nanti perbaikannya pelan-pelan kita bicarakan. Demikian mungkin Ustaz ya, bisa sampaikan. Atau baik, terima kasih kepada Ustadz Dr. Swasta Teguh Imam Prabowo telah menyampaikan pembahasan pada malam ini. Pembahasannya sangat-sangat luar biasa, mencerahkan bagi kami semua. Amin. Kemudian kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik kesalahan teknis maupun kesalahan yang tidak disengaja pada kajian ilmiah pada malam ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti jalannya kajian ilmiah pada malam ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama, izin pamit ya. Barakallahu fikum. Ya.